Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman alumni, sahabat Baru Mundi dimanapun kalian berada. Saya Risa Lisdara dan rekan Saya Muhammad Alif Zidan. Saya Resti Amanah Asih. akan menceritakan tentang ular. Ya, Kak Zidan, saya mau tanya nih, udah berapa lama sih Kak Zidan memelihara ular? Kalau saya memelihara ular itu belum lama, baru sekitar 6 bulan terakhir. Ya, bisa dibilang ini kan memelihara ular itu kan berbahaya ya. Apa sih yang membuat ular itu tidak berbahaya? Ya, yang membuat ular itu tidak berbahaya itu, ini ular juga tidak berbisa. Juga ini ular sudah lama dari kecil kita pelihara. Ya, jadi ini berarti ularnya nggak beli langsung besar, jadi kecil dulu ya, dari yang kecil. Dari yang kecil, Dulunya waktu pertama beli itu, awal mulanya itu dia itu umur berapa? kalau dari saya sih udah segini, tapi dari teman saya itu dari kecil, paling dari umur sekitar 3 bulanan. Kalau sekarang dia itu udah berumur berapa? Kurang lebih belum ada setahun. Ya, kalau awal-awalan lihat ular kan kebanyakan orang takut ya. Bagaimana supaya orang itu tidak takut saat memegang ular? Ya, kita itu meyakinkan bahwa ular ini tidak berbisa dan tidak berbahaya. Dan juga kita harus mengedukasikan dengan yang baik dan benar. Ya, kalau yang saya tahu, ular itu kan ada yang berbisa juga ya. Ya. Nah, itu kalau terkena gigitan ular itu bisa menyebabkan kematian atau ada juga yang hanya menyebabkan kelumpuhan? Ada yang bisa kematian juga ada yang kelumpuhan juga ada. Kalau yang kalau yang bisanya itu apa ya mengakibatkan kematian itu jenis ular apa? Itu termasuknya jenis ular kobra ataupun king cobra, juga weling, elang, itu berbisa mematikan. Itu kalau welang atau itu kalau weling itu malah 8 kali lipat lebih berbisa daripada king cobra. Itu yang tadi yang 8 kali apa? 8 kali Ya, lipat. itu hidupnya di darat. Itu semi aquatic, bisa di darat dan juga bisa di air. Oh, yang bisa ajarin kita cara memegang ular itu gimana? Ya, kalau mau memegang ular itu jangan ragu-ragu. Jadi kita itu langsung pegang aja. Jadi langsung pegang, jangan ragu-ragu dan juga jangan takut. Kita harus mengalahkan rasa takut kepada ular tersebut. Jadi kalau memegang ular itu posisi kita harus rileks ya. Relax, harus relax. Alasan sama inspirasinya. Alasan Kak Zidan itu memelihara ular apa sih? Ya, ular, kalau memelihara ular kan alasan saya memelihara ular itu masih jarang yang memelihara ular di sekitar rumah saya. Juga saya itu terinspirasi kepada seseorang yang memelihara ular dan juga dia itu tidak takut ke ular apapun. Ya, kalau kita boleh tahu orang itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Kalau yang menginspirasi itu laki-laki, yaitu Kak Panji Petualang. Oh ya, kalau Kak Zidan katanya kan jarang banget yang memelihara ular ya di daerahnya ya. Kalau pertama kali pasti kan warganya itu kan takut gitu. Nah, supaya warga itu tidak takut, tindakan Kak Zidan gimana? Ya, tindakan saya untuk warga sekitar biar tidak takut sama ular itu saya edukasi dengan baik dan benar gitu. Awalnya itu masyarakat di sekitarnya Kak Zidan itu menerima dengan baik atau tidak? Awalnya sih tidak menerima saya dengan baik karena saya memelihara ular ini. Nah, kan kebanyakan kan takut, jadi saya edukasi biar semua itu udah dekat dengan ular. Cara mengedukasikan ke masyarakat itu bagaimana? Cara mengedukasikannya, kita membawa ular yang kita punya dan kita edukasi dengan baik bahwa ular ini berbisa atau tidak berbisa, bahaya atau tidak berbahaya gitu. Pernah
pernah nggak ular kazidan itu masuk ke rumah tetangga? Belum pernah, paling pas itu lagi di tempat teman, lagi dipinjam teman, itu keluar dari kandang terus masuk ke atas atap sampai 3 hari. Itu kenapa ularnya bisa keluar, atau kurang makan atau bagaimana? Itu kurangnya safety dari kandang teman saya. Kalau kandang sendiri itu ya, untuk kandang ular ini safety-nya itu yang kayak gimana? Ya kalau safety-nya itu kita harus memastikan bahwa pintu dari kandang tersebut itu sudah terkunci dengan benar dan kuat untuk akan dorongan dari si ular tersebut. Terbuat dari apa itu kandangnya? Kalau saya sih pakai kayu. Mm-mm. Pakai kayu juga saya pakai gembok biar lebih aman. Kan saya juga pernah lihat ya, itu ada yang pakai kaca. Itu juga efektif atau enggak? Kalau pakai kaca itu di terrarium itu juga ada kuncinya, itu efektif. Ya, ular ini sendiri kalau ganti kulit ini bagaimana? Ini kalau ganti kulit itu matanya di sini itu menjadi buram dan warna kulit yang lain itu juga jadi buram. Biasanya ular itu ganti kulitnya setiap berapa hari sekali? 40 hari sekali. Menghabiskan berapa lama untuk ganti kulit? Berapa waktunya? Waktunya itu 40 hari lebih 5 harian lah, 45 harian lah kalau udah sampai selesai dan benar-benar selesai. Untuk merawat ular itu bagaimana sih cara-caranya, urut-urutannya? Kalau urut-urutannya itu sih tergantung pemiliknya juga. Itu nggak semua kiper ular itu sama sih. Kalau saya itu dikasih makan di kandang, terus sama dimandiin, jemur, udah cuma itu. Cara memandikan ular itu sendiri gimana? Kita menyiapkan air di dalam ember, terus ular ini diambil dari kandang. Nah, habis itu ular ini ditaruh ke ember yang udah ada airnya tersebut, terus kita mandikan. Juga kita, kalau saya sih pakai disabunin biar lebih wangi gitu. Tadi kan ular harus dijemur ya setiap pagi ya. Ya. Nah, itu efeknya bagaimana kalau nggak dijemur? Kalau nggak dijemur itu efeknya bisa ada jamur, terus juga ada kutu. Pencernaannya juga jelek kalau nggak dijemur. Kutunya itu di kulitnya atau di mananya? Di Kalau kulitnya, di agak sisik ini kan, kulitnya kan ada sisiknya. Iya. Nah itu di dalam sisik ini. Kalau kutu itu sendiri menyebabkan kematian pada ular ini enggak? Kalau kutu sih nggak menyebabkan kematian, tapi cuma jadi makannya itu susah, terus badannya itu jadi kurus. Ular ini sendiri punya nama atau enggak? Ya, ular ini sendiri ada namanya, yaitu namanya Krisdayanto, biasa disebut dengan Dayanto. Berarti laki-laki ini ya? Laki-laki. Kok bisa milihnya nama Krisdayanto, nggak yang lain aja? Nah, ini juga ada filosofinya. Dulu itu pas pertama ngambil ular ini di Jakarta dulu, itu kan belum tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, habis itu kan kalau belum tahu jenis kelaminnya kan susah. Nah, daripada bingung, mending dibikin namanya itu Krisdayanto gitu. Jadi bisa dipanggil Kris juga bisa, dipanggil Dayanto juga bisa. Ya, jadi ular juga punya nama ya teman-teman, nggak cuma manusia tapi hewan juga. Untuk mengetahui jenis kelaminnya ular itu sendiri gimana sih? Nah, kalau mau jenis kelaminnya itu di bagian pangkal ekor sini kan ada ininya, ada yang buat ini ya, ada yang buat berak dan juga yang lain buat kencing juga ada. Nah, kalau mau tahu ini perempuan atau laki-laki ini ditekani gini terus sampai
sampai keluar, sampai ada yang keluar dari sininya. Itu kalau ada yang keluar itu laki-laki, kalau nggak ada yang keluar berarti itu betina. Ya selain dipecat-pecat kayak gitu, ada alat khusus nggak untuk mengetahui jenis kelaminnya? Ada alat khususnya, tapi itu juga agak mahal sih. Oh ya, tadi kan Kak Zidan bilang ini ularnya itu dari Jakarta. Kak Zidan ngambil sendiri atau dipaketin gitu? Ngambil sendiri pas waktu lagi PKL di Jakarta. Oh ya, kan saya juga sering lihat ya kalau apa ya ada yang jual-jual ular kayak gini. Terus dia itu jualnya itu dipaketin gitu ke kantor pos atau sebagainya. Nah itu gimana sih? Maksudnya apa ularnya nggak mati? Tergantung kita packingnya bagaimana juga. Kalau biar nggak mati, ya aslinya sih kemungkinan sih kebanyakan ada yang mati. Kan dehidrasi itu, nggak kena air selama berhari-hari kan dehidrasi. Seperti manusia lah ya, bisa dehidrasi. Nah itu kalau mau packing itu kita harus udah safety semuanya. Jadi yang box yang buat kita packing itu juga ada lubang udaranya buat ular ini itu bisa bernafas. Terus di dalam box itu juga ada air atau enggak? Kalau buat Makanan. packingan tersebut sih nggak ada airnya, tapi cuma paling udah dikasih makan dulu. Kalau ular itu di pos-pos kayak gitu kuat berapa hari? Tergantung ularnya juga sih. Kalau nggak dikasih makan bisa paling cuma bisa sampai 1 minggu. Itu kalau beli ular kayak gini dari Jakarta ke Banjarnegara itu menghabiskan berapa hari? Kalau ini kan satwa ya, jadi nggak boleh lama-lama kalau di packingan. Itu paling cepet itu 3 hari harus sudah nyampe. Kalau misal ya Kak Zidan beli ular juga dari jauh lah dari Jakarta, itu ularnya mati, uangnya itu kembali apa enggak? Tergantung sellernya juga sih. Kalau kita ada video atau foto yang udah kita ambil dari ular tersebut, dari packingan tersebut itu mati, kita ajuin ke situ, paling itu uang nggak kembali, tapi cuma kirim kembali, kirim yang baru kembali. Oh ya, ngomong-ngomong soal pembelian ular kayak gini, ular itu diperjualbelikan secara online atau enggak? Ada yang online, ada yang enggak. Ya jadi nggak cuma baju lebaran yang dijual online ya guys, tapi juga ular. Kalau seandainya ada orang itu kegigit ular berbisa, nah itu cara menanggulanginya itu gimana? Ya yang pertama itu dengan cara imobilisasi, itu dengan cara mengegit bagian tubuh yang terkena gigitan ular tersebut dengan benda yang susah untuk dipatahkan. Contohnya itu apa? Contohnya itu kayu yang masih kuat. Kalau yang saya tahu ya, kalau kebanyakan orang digigit itu malah disedot pakai mulut, itu sebenarnya bagus atau enggak? Itu malah menurut saya sih malah menjadikan bisa tersebut tidak ada di dalam tubuh yang tergigit, tapi malah menjalar ke tubuh yang menyedot tersebut. Kan biasanya ular itu, kalau ular yang berbisa itu kan bisanya itu kan cepet banget menyebar ke dalam tubuh. Nah caranya supaya bisa itu enggak ya sedikit melambat lah untuk menyebar di dalam tubuhnya itu gimana? Jangan kebanyakan gerak. Jika kebanyakan gerak, maka bisa ular itu cepat merambat ke dalam tubuh kita. Karena bisa ular itu merambat melalui kelenjar getah bening, bukan melalui sel darah merah ataupun lain. Kalau ular itu paling lambat menyebar ke dalam tubuh kita itu berapa lama? Paling lambat itu 1 harian, dan paling cepat itu sampai 1 jam.
Kalau yang saya tahu ya, kalau orang tergigit ular itu jangan banyak bergerak ya. Ya, kalau banyak bergerak maka bisa ular tersebut akan cepat merambat ke dalam tubuh. Bisanya lebih cepat merambat itu ya, menyebar Iya. ke tubuh. Ya mungkin teman-teman ada yang berminat untuk memelihara ular seperti Kak Zidan, bisa mencari referensi. Tapi kalau mau memelihara ular, kalian juga harus tahu prosedurnya itu bagaimana. Jangan asal-asal hanya memelihara ular. Nanti malah kalian bisa mengganggu ekosistem tersebut gitu. Jadi harus tahu prosedurnya. Jangan lupa tanyakan dulu sama yang udah tahu gimana sih caranya gitu. Ya, jadi banyak mencari referensi. Ya mungkin dari Kak Zidan ada pesan untuk yang mungkin teman-teman mau pemula mau memelihara ular. Ya, pesan saya sih kalau mau memelihara ular itu jangan mengambil dari alam langsung, maka itu akan, jika mengambil ular dari alam langsung itu menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang ada di alam. Nah, kita itu harus memilih ular itu dari orang yang sudah memproduksi ataupun mengembangbiakan ular tersebut, itu lebih aman. Ya teman-teman, banyak ya edukasi yang bisa kita ambil dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin baru pemula mau memelihara ular. Ya jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya dibunyikan supaya tidak ketinggalan update dari kami. Untuk Cikal Senja yang ketiga ini, kita akan mengadakan secara live streaming. Jadi, untuk tahun-tahun kemarin, kita itu kan langsung terjun langsung ke masyarakat untuk ya kita berbakti kepada masyarakat. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, jadi kita akan mengadakan Cikal Senja yang ketiga secara live streaming. Sekian dari kami, saya Risa Listiana dan rekan saya Muhammad Alif Zidan. Saya Resti Amanah Asih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Oh iya. Sekolah Jaya 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 luar biasa.